Dah, gas. Gas, gas. Siapa duluan, Cuk? Yang mulai itu siapa sih? Bentar deh. Owen, financial dulu. Ya, siapa dulu sih? Finance. Owen. Jadi kota siapa duluan, Cuk? Serius, Pan? Gue bingung, anjir. Anjir, lu kenapa taruh paling depan, Cak? Bukan gue yang naruh, anjir, sumpah. Astaga, Ica. Lu lah yang apa yang opening lah. Ntar aku langsung masuk. Astaga. Ntar nggak bisa. Jadi ini finance, operation, HR, habis itu marketing kan? Marketing terakhir ya? Ya, nggak usah diklik 61 kali, Cak, capek. Udah. Ya, mulai, Wen. Selamat pagi sih. Bentar. Ini selamat apa? Ya, selamat malam juga terserah lu, Cak. Dia juga nggak peduli. Oh ya, oke. Selamat malam, Bapak Maika Wehandi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok AVI akan mempresentasikan mengenai IT Tools Exploration dari kelompok kami. Next. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang financing tools. Yang pertama ada buku kas. Dalam buku kas ini memiliki main features, yaitu mencatat jumlah pemasukan dan pengeluaran, lalu juga merangkum semua laporan penjualan dan pembelian, dan keuntungan tiap bulannya. Hal ini juga dapat di-download dengan format Excel maupun PDF. Lalu juga mencatat hutang piutang, dan juga kita dapat mengunduh laporan tadi dalam bentuk PDF atau Excel. Nah, untuk hutang dan piutang ini juga ada second features, yaitu dapat menagih secara digital. Lalu juga keunggulan buku kas ini adanya bisa membuat invoice sesuai dengan pesanan konsumen, dapat dikirimkan secara digital melalui SMS, WhatsApp, ataupun di-print dengan printer Bluetooth. Lalu juga adanya fitur reminder otomatis, lalu juga ada pengaturan target penjualan bulanan, pencatatan atau manajemen stok secara otomatis yang tersambung dengan catatan penjualan atau pembelian, dan juga memiliki fitur daftar pembayaran. Lalu juga adanya fitur-fitur tambahan seperti pembuatan kartu nama, lalu juga ada video tutorial yang sangat jelas yang memandu UMKM, dan juga memiliki fitur toko online, dan juga dapat di-download melalui Android ataupun iOS, di Play Store ataupun App Store. Lalu juga dapat menggunakan semua fitur yang ada di dalam aplikasi ini secara gratis. Buku kas ini memiliki kekurangan, yaitu tidak adanya pendaftaran melalui email, lalu masih adanya bug-bug yang mengakibatkan catatan transaksi kadang hilang, lalu juga adanya penggolongan transaksi keuangan yang kurang jelas. Hal ini berkaitan dengan user interface dari aplikasi ini, dan juga adanya keterlambatan transaksi di saat-saat tertentu. Lalu yang kedua adanya aplikasi buku warung. Sebenarnya buku warung ini sama dengan aplikasi buku kas, dengan fitur utamanya adalah mencatat pemasukan dan pengeluaran, merangkum laporan penjualan, pembelian, dan keuntungan setiap bulannya, mencatat hutang piutang, mencatat atau manajemen stok secara otomatis yang tersambung langsung dengan catatan penjualan dan pembelian. Lalu juga konsumen dapat melakukan pembayaran atas hutang melalui pembayaran digital, baik OVO, Dana, ataupun link. Lalu juga fitur sekunderinya juga sama, yaitu adanya invoice dari bentuk penjualan yang dapat dikirim via WhatsApp atau SMS, dan juga dapat di-print melalui printer Bluetooth. Lalu juga adanya fitur pengingat jatuh tempo, baik hutang maupun piutang. Dan juga adanya fitur reminder untuk konsumen untuk membayar hutang yang dikirimkan melalui SMS atau WhatsApp. Lalu additional features-nya, yaitu sama dengan buku kas, dapat membuat kartu nama, dapat menambahkan transaksi melalui WhatsApp tanpa perlu membuka buku warung, adanya video tutorial yang jelas bagi UMKM, dan juga dapat menggunakan semua fitur secara gratis. Namun, adanya kekurangan dalam buku warung ini adalah yang pertama, tidak adanya fitur pendaftaran melalui email, hanya melalui nomor handphone. Lalu juga aplikasi ini tidak tersedia di perangkat iOS, atau tidak dapat di-download di App Store. Lalu juga tidak adanya pengaturan ukuran invoice, sehingga terkadang membingungkan konsumen. Lalu juga adanya bug-bug saat pergantian device baru, yaitu biasanya bug-nya berupa transaksi yang sering hilang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ivana. Oke, terima kasih Awan. Untuk tools yang selanjutnya adalah journal.id. Next.
Nah, Journal.id memiliki beberapa keunggulan. Pada main feature, Journal.id memiliki fitur bisnis yang lengkap, mulai dari fitur laporan yang berisi neraca, laporan laba rugi, arus kas, buku besar, trial balance, hingga ringkasan bisnis. Selain itu, ada pula fitur laporan pembelian dan penjualan yang lengkap, mulai dari daftar penjualan, laporan piutang pelanggan, laporan pengiriman, usia piutang, daftar pembelian, laporan hutang supplier, rincian pengeluaran, dan masih banyak lagi. Nah, tidak hanya itu, Journal.id juga memiliki fitur jatuh tempo untuk konsumen dan supplier agar mengetahui tanggal berapa kita harus membayar atau menerima uang dari supplier dan customer. Next. Kemudian, keunggulan yang kedua, Journal.id memiliki fitur ringkasan aset seperti ringkasan aset tetap, detail aset tetap, serta sold and disposal aset. Journal.id juga memiliki fitur perbankan yang digunakan untuk melihat kas debit dan kredit dari AFI. Pada tools ini juga terdapat fitur pajak untuk mengetahui laporan rekonsiliasi, mutasi rekening, laporan pajak, dan juga pemotongan, serta laporan pajak penjualan. Yang terakhir, tools ini memiliki fitur akun kas yang berguna untuk mengetahui pengeluaran selama 30 hari mendatang, saldo kas, serta saldo kredit. Next. Nah, keunggulan dari Journal ID yang lainnya adalah tools ini juga dapat digunakan untuk diakses oleh banyak orang, serta memiliki fitur produk yang dapat digunakan untuk menginput produk dan jasa, serta kode produk, nama produk, quantity, batas minimum unit, harga rata-rata, harga beli terakhir, harga beli sekarang, harga jual, serta kategori produk. Next. Yang selanjutnya adalah kekurangan dari Journal.id. Yang pertama adalah tools ini hanya dapat diakses melalui website saja. Kemudian jika kita menggunakan website ini, maka kita harus berlangganan atau membayar sehingga tidak disarankan untuk digunakan sebagai tools financing bagi usaha mikro yang kecil. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari ketiga tools di atas adalah buku kas dan buku warung memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu berguna untuk membantu pencatatan, pengeluaran, dan pemasukan. Namun buku warung hanya bisa dipakai di Android saja, sedangkan buku kas dapat dipakai di iOS. Kemudian buku kas dan buku warung dapat diakses secara gratis, sehingga sangat cocok digunakan untuk membantu pencatatan bagi orang-orang yang baru memulai bisnis kecil-kecilan. Bagi bisnis yang sudah lebih besar, dapat menggunakan tools Journal.id yang memiliki fitur lebih lengkap. Namun kekurangannya, jika menggunakan tools ini, maka harus berlangganan. Untuk bisnis AFI sendiri, kami akan memilih menggunakan aplikasi buku kas untuk dijadikan sebagai pembukuan keuangan karena aplikasi buku kas sangat mudah digunakan, mengingat aplikasi ini dapat diakses di sistem berbasis Android maupun iOS. Selain itu, untuk saat ini pembukuan dengan menggunakan aplikasi buku kas juga dirasa lebih baik karena mengingat transaksi AFI yang tidak terlalu besar, sehingga pencatatan keuangan menggunakan aplikasi buku kas dinilai paling efektif. Alasan yang lain adalah juga untuk meminimalisir cost pengeluaran dari AFI sendiri, karena aplikasi ini dapat diakses secara gratis. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operation tools. Next slide. Jadi untuk operation tools kami juga akan menggunakan journal.id. Next slide. Nah, untuk journal.id ini sendiri, kelebihannya yang pertama dapat memantau data secara real time, kemudian mudah diakses dimanapun dan kapanpun asal memiliki koneksi internet. Kemudian juga journal.id ini memiliki aplikasi Android yang mempermudah akses menggunakan handphone, jadi tidak harus menggunakan laptop atau komputer. Kemudian pembayarannya jadi lebih cepat dengan sistem pembuatan invoice yang otomatis dan proses yang sederhana. Selanjutnya juga untuk journal.id sendiri sistemnya lebih efisien karena adanya kemudahan memantau produk dan inventory barang dalam laporan yang akurat dan juga disajikan dengan rinci. Dan yang terakhir adalah keamanannya yang tersertifikasi
ISO 27001 yang berarti journal.id ini terbukti efektif dalam menjaga keamanan data yang kita miliki. Next slide. Ini adalah contoh pemakaian journal.id. Next slide. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama sedikit sulit digunakan untuk pengguna baru, jadi perlu masa adaptasi saat menggunakan aplikasi ini. Kemudian yang kedua juga harga yang cukup mahal karena fitur yang lebih dari memenuhi standar keperluan. Untuk paket berbayar journal.id sendiri dimulai dari 200.000 itu untuk starter pack sampai 600.000 untuk yang paling mahal. Dan yang terakhir ada kalanya itu sebuah aplikasi mengalami kesalahan sistem. Nah, untuk journal.id ini kami akan mengadopsinya karena yang pertama bisa digunakan semua anggota tim dengan aplikasi maupun dari website. Kemudian keamanan data yang terjamin dan juga sistem yang efisien dengan kemudahan memantau produk dan inventory dalam laporan yang akurat. Next slide. Ya, berikutnya ada Udo. Next. Berikut ini merupakan keunggulan dari Odoo, yaitu yang pertama itu ada tidak hanya memiliki tools operation, tetapi juga memiliki tools divisi lainnya, sehingga terintegrasi dalam satu platform. Dan Odoo juga memiliki versi gratisnya, yaitu Odoo Community. Odoo sendiri memiliki dua versi, yaitu Odoo Community dan Odoo Enterprise. Lalu Odoo memiliki kelebihan dapat membuat inventory forecast berdasarkan confirmed sales order, purchase orders, dan juga manufacturing order. Lalu juga dapat mensupport berbagai jenis produk seperti physical product, consumables, service, dan juga produk digital. Lalu Odoo juga memiliki double inventory management yang membuat traceability mudah dicek dari supplier hingga customer. Next. Ya, berikut ini merupakan tampilan sebelumnya. Merupakan tampilan dari Odoo versi webnya. Dapat dilihat banyak apps yang disediakan dan kita bisa memilihnya sesuai kebutuhannya. Next. Nah, kekurangannya Odoo sendiri pun dia membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk menggunakan semua fiturnya. Karena tidak semua fiturnya dapat digunakan pada versi community-nya. Hanya bisa didapatkan pada versi yang berbayar ataupun versi enterprise-nya. Sehingga karena alasan inilah kami tidak memutuskan untuk menggunakan Odoo karena biaya yang dibutuhkan akan menjadi mahal. Ya, next. Berikutnya adalah aplikasi The Canvas. Next. Keunggulan dari The Canvas ini adalah dia dapat memasukkan lokasi dan area outlet sebanyak-banyaknya sehingga tidak hanya terbatas pada satu outlet penjualan. Kemudian kepraktisan dalam menginput dan menambahkan area dan supplier dari item, serta tombol yang tidak terlalu banyak pada tampilan home sehingga mudah dimengerti untuk pemula. Kemudian memiliki fitur reports, di mana pengguna dapat mengamati berbagai jenis transaksi yang ada, mulai dari pendataan transaksi dalam inventaris, transaksi harian, jumlah stok baru, tabel stok tersedia, list stok yang tinggal sedikit, dan list stok yang sudah habis. Kemudian memungkinkan pengguna juga untuk mengekspor seluruh fitur tersebut dalam bentuk file Excel. Kemudian secara otomatis dapat merekam setiap transaksi yang terjadi ketika telah mengkonfirmasi adanya perubahan jumlah item pada add item atau remove item. Dan dari segi pricing, The Canvas merupakan gratis, sehingga dapat meningkatkan engagement dan menarik calon pengguna juga. Kemudian memiliki fitur minimum stock accounts, di mana akan muncul ikon berwarna merah pada item yang jumlah stoknya di bawah batas minimum yang ditentukan. Next. Nah, ini adalah contoh dari aplikasi The Canvas. Di gambar pertama menunjukkan tampilan home-nya, dan gambar kedua menunjukkan fitur reports, kemudian gambar ketiga menunjukkan kemudahan untuk menambah lokasi outlet. Next. Gambar selanjutnya menunjukkan data report yang dapat dikonversi dalam bentuk Excel dan fitur minimum stock counts pada gambar kedua. Next. Kemudian selanjutnya gambarnya adalah merupakan kepraktisan dalam menambahkan area dan manufacturer dan aplikasi tersedia secara gratis. Nah, setelah menganalisa aplikasi The Canvas ini, The Canvas juga masih memiliki kekurangan. Kekurangannya itu adalah aplikasi ini hanya dapat diakses oleh satu orang atau satu device, sehingga tidak memungkinkan adanya pengisian inventory lebih dari satu anggota. Dan aplikasi ini belum mendukung perangkat smartphone, sehingga hanya dapat diakses melalui website.
Setelah menganalisanya, maka kami memutuskan bahwa akan mengadopsi ide Canvas untuk menjadi tools dalam inventory management. Karena setelah mempertimbangkan beberapa hal-hal yang utama adalah dari segi pricing, tools ini gratis dan dapat digunakan oleh seluruh pengguna. Kemudian user friendliness yang baik sehingga tidak terlalu banyak tombol dan tidak menyulitkan pengguna pemula. Selain itu, The Canvas juga dapat menyajikan setiap data dalam bentuk Excel sehingga memudahkan pengguna yang rata-rata lebih nyaman dalam menggunakan Microsoft Excel. Next. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan Human Resource Tool. Next. Yang pertama adalah gajian. Sebelum memulainya, di sini saya akan kembali dulu. Akan sedikit menjelaskan tentang gajian. Gajian itu merupakan payroll software Indonesia untuk mengelola keuangan dan karyawan perusahaan. Di sini terdapat 5 fitur utama, yaitu berbasis web, kemudian data karyawan dan data absensinya ada, lalu ada hitung dan bayar gaji, lembur, THR, kemudian ada hitung PPh 2021 dan BPJS, kemudian keamanan yang terjaga. Next. Untuk keunggulan gajian sendiri, dia itu memiliki fitur-fitur yang sangat lengkap dan sudah disegmentasikan. Contohnya itu ada personalia, di mana terdapat data pribadi dari masing-masing user, karir mereka, dan remunerasi, atau upah, bonus, ataupun insentif. Lalu ada juga segmen multi-approval yang mengcover struktur perusahaan, dan juga ada fitur presensi. Kemudian salah satu fitur utama mereka adalah pengelolaan penggajian, dan juga pengurusan sakit atau izin, dan juga cuti. Lalu kelebihan yang lain dari gajian sendiri adalah mereka up to date terhadap kebijakan pemerintah seperti perpajakan dan juga BPJS. Sebagai kesimpulannya, penggunaan gajian sangat membantu karena sudah bisa mengcover sebagian besar aspek sumber daya manusia, sehingga tidak akan membuang banyak waktu dan usaha. Next. Berikut tampilan utama dari gajian. Next. Lalu berikut adalah fitur-fitur gajian yang sudah tersegmentasikan. Next. Lalu untuk kekurangan gajian sendiri, gajian itu memiliki tampilan awal yang terlihat sangat rumit, sehingga membuat impression baiknya tidak maksimal. Kemudian fontnya mirip-mirip sehingga butuh waktu untuk memahami cara penggunanya dan juga sedikit pricey untuk digunakan. Lalu untuk kesimpulannya, kita tidak akan menggunakan gajian karena cost yang sedikit mahal. Next. Lalu masuk kepada Trello. Kelebihan Trello sendiri, next. Terdapat fitur members, checklist, dates, attachment, serta cover yang akan memudahkan sumber daya manusia untuk memahami pekerjaannya secara lebih mendetail, serta akan mempermudah divisi sumber daya manusia untuk penilaian serta pengawasan. Next. Berikut tampilan-tampilan yang disediakan oleh Trello. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Kan. Saya akan melanjutkan. Untuk kekurangan dari Trello itu jadi notifikasi yang diberikan oleh Trello itu sangat minim, malah kadang tidak ada. Jadi itu sangat berdampak terhadap user experience-nya. Jadi soalnya untuk aplikasi yang mempermudah untuk melakukan tugas-tugas dan nge-manage checklist, days, attachment, data cover, dan lain-lain itu akan lebih efektif jika diberikan notifikasi, khususnya pada platform yang berada di mobile. Dampak ini juga, jadi kita untuk sekarang kalau kita menggunakan Trello, jadi harus memberikan effort yang lebih untuk mengingat apa saja yang harus dikerjakan. Dan juga kekurangan Trello itu engagement antara pihak Trello dan user itu sangat kurang, jadi terkesannya itu cuma template gitu. Next. Oke, selanjutnya kita menganalisis LinkedIn. Oke, jadi LinkedIn itu sosial media yang ditujukan ke bagian profesionalnya. Mundur lagi. Nah, jadi LinkedIn ini dipakai buat ditujukan untuk profesional dan beda dengan media sosial lain. Jadi LinkedIn ini lebih tepatnya itu gimana cara tempat orang-orang untuk melakukan personal branding untuk memasarkan dirinya kepada perusahaan-perusahaan.
Sehingga ini akan mempermudah perusahaan-perusahaan yang mau menggunakan LinkedIn untuk melakukan rekrutmen. Next. Berikut tampilan profile, dashboard, dan connection LinkedIn. Dan masih banyak fitur lagi seperti jobs dan personal message. Next. Untuk kekurangan LinkedIn, di LinkedIn itu masih banyak beberapa fake profiles yang menurut kami itu kurang baik untuk social networking platform. Jadi harusnya fake profile itu harus diminimalisir. Dan juga harga berlangganan premiumnya mahal. Jadi kesimpulannya kita akan menggunakan LinkedIn. Next. Untuk kelebihan LinkedIn ini memiliki banyak profile tools, fitur-fitur, sehingga dapat memberikan kreativitas terhadap pengguna dalam menampilkan profilnya. Seperti kayak menambahkan fotonya, dokumennya, atau portofolio, hyperlink websitenya, dan lain-lain. Jadi pengguna itu bebas banget cara memasarkan dirinya sendiri di LinkedIn. Nah, LinkedIn juga memiliki search engine yang bagus. Jadi jika kita ingin mencari orang yang jago suatu skill, kita bisa cari di LinkedIn, langsung ketemu, atau cari orang individu tertentu dengan nama langsung ketemu. Jadi search engine-nya sangat bagus. Dan LinkedIn juga tampilannya sangat user friendly sehingga easy to use. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan IT Tools pada divisi marketing. Kok recording stop? Udah lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan IT Tools pada divisi marketing. Nah, kami telah mencoba 3 tools yang diharapkan dapat membantu berjalannya kegiatan marketing dengan lebih baik, efektif, dan juga efisien. Next. Yang pertama adalah business.facebook atau Business Facebook Manager. Nah, Business Facebook merupakan tools tidak berbayar atau gratis. Kita hanya perlu untuk membuat Facebook page dan menyambungkannya ke akun Instagram bisnis yang kita miliki. Kami mencoba untuk mengintegrasikan akun Instagram Avi dengan Facebook page yang telah kami buat dari Business.Facebook Manager ini, dan berikut adalah beberapa keunggulan dan kekurangan dari Business Facebook Manager. Next. Kelebihan Business.Facebook ini dapat men-track insight dari progress campaign, lalu kita dapat mengintegrasikan seluruh konten marketing yang ada pada Instagram dan juga Facebook. Dan yang ketiga adalah kita dapat membuat ads yang terintegrasi antara Instagram dan Facebook dengan targeting yang mendetail lebih efektif dan efisien. Nah, pada ads placement Facebook Ads Manager yang terdapat di bisnis Facebook ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar daripada beriklan langsung dari aplikasi Instagram. Beriklan pada Ads Manager memiliki berbagai kelebihan, seperti kita bisa memilih objektif dari ads yang akan kita buat, seperti ada beberapa, yaitu brand awareness, reach, traffic, engagement, dan lain-lain. Lalu pemilihan audiens juga dapat dipilih dengan lebih spesifik, mulai dari alamat, kecamatan, kelurahan, hingga pemilihan audiens dengan behavioral tertentu atau demografi tertentu, dan juga tipe-tipe device yang mereka miliki. Nah, lalu kelebihan dari Business.Facebook dibandingkan iklan di aplikasi Instagram langsung itu adanya pemilihan pembayaran untuk ads placement yang lebih beragam. Seperti kita bisa memilih pembayaran lewat bank transfer atau kartu ATM, atau bisa juga lewat Doku Wallet. Next. Selanjutnya adalah kekurangan dari Business Facebook Manager ini. Kekurangan yang paling terlihat jelas dari Business Facebook Manager ini, UI dan UX-nya itu tidak user-friendly, sehingga orang kebanyakan akan kesulitan untuk saat pertama kali mencobanya. Nah, terus proses pembuatan ads yang tidak mudah untuk dilakukan oleh pemula, lalu sistem yang sering error atau unresponsive. Dan juga kekurangannya akun FB Ads yang sering terbed karena alasan yang tidak jelas, sehingga kita perlu menunggu untuk waktu yang cukup lama agar direview kembali oleh pihak Facebook untuk di-unban. Lalu untuk solusi dari Business Facebook Manager ini, kami akan mengadopsi Business Facebook Manager karena sangat memudahkan proses kegiatan marketing, mulai dari pembalasan DM komen, integrasi FB dan IG, dan juga ads placement yang lebih efektif dan efisien.
Next. Oke, untuk tools yang selanjutnya adalah SEMrush. Jadi SEMrush sendiri ini merupakan tools SEO yang bisa digunakan untuk melakukan keyword research, melacak strategi keyword yang digunakan oleh kompetitor, menjalankan audit SEO website, dan juga mencari peluang backlink, dan masih banyak fitur-fitur lainnya. Next. Untuk kelebihan dari SEMrush ini sendiri, yang pertama yaitu tools ini terintegrasi dengan Google Search Console dan juga Google Analytics yang berfungsi untuk mendalami proses analisa SEO. Lalu yang kedua, dapat mengetahui laporan mengenai informasi dan pilihan keyword dari domain pesaing, sehingga dapat menemukan cara untuk bersaing dengan kompetitor. Next, yang ketiga adalah merupakan salah satu tools dengan fitur paling lengkap di pasar SEO, seperti dapat memantau kinerja situs pengguna, traffic, mendapatkan referensi backlink, keyword yang optimal, paid search, dan beberapa fitur unik lainnya. Lalu yang keempat adalah cara penggunaannya mudah dimengerti dan hasil riset dapat di-download oleh pengguna. Dan yang terakhir adalah data yang cenderung akurat. Next. Untuk kelemahan dari SEMrush ini sendiri, yang pertama sulit dimengerti untuk pengguna yang pemula. Lalu yang kedua adalah harga yang cenderung mahal untuk usaha dengan budget yang masih terbatas. Next. Untuk tools selanjutnya adalah Social Blade. Next. Feature yang menjadi keunggulan Social Blade adalah dapat men-track insight akun bisnis pribadi dan juga kompetitor secara timely seperti melihat engagement rate, average likes, dan average comment. Social Blade ini juga dapat menganalisa insight berbagai macam sosial media seperti YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Next. Untuk kekurangan Social Blade sendiri, yaitu yang pertama, insight-nya itu terupdate-nya tidak secara real time, sehingga akan terjadi delay beberapa hari untuk melihat insight paling recent atau insight terkini. Lalu yang kedua, YouTube-nya itu tampaknya menjadi platform favorit dari Social Blade ini, sehingga dalam keanggotaan premium, tampaknya YouTube lebih diprioritaskan daripada platform sosial lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Hey, panik, hey, tadi. Anjay. Ini stop recording dulu, anjir. Dan Anjay, slide-nya kok aneh, cuy. Aku sampai bingung tadi. di slide gue